Oke, baik Sobat Pintar, aku lanjut lagi ya ceritanya. Jadi singkat cerita, ibu aku itu karena dari dokter penyakit dalam, dokter Nowo di Rembang, dirujuk untuk ke RS Karyadi. Nah, di situ itu di awal di dokter Nowo itu, ibu pengobatan itu ada kurang lebih 5 sampai 6 kali pertemuan dengan dokter. Dan setiap kali pertemuan itu paling tidak nih paling murahnya itu 1,5 aku harus nyiapin duit karena sekalian nebus dengan obatnya. Di situ aja aku tadinya belum selesai tuh menyelesaikan utang yang untuk pengobatan bapak. Tiba-tiba terus kemudian ibu berobat lagi dan itu waktu itu masih umum gitu karena BPJS-nya ibu sama bapak itu aku masih belum bayar nunggak 4 tahun dari 2018-an gitu ya. Karena BPJS ibu sama bapak itu mandiri gitu kan. Oke, singkatnya sebelum utang itu lunas yang pengobatan bapak, aku tuh masih lagi punya tanggungan untuk pengobatan ibu yang masih umum. Terus kemudian ketika masuk di RS Karyadi ya kan, mau nggak mau aku sudah punya bayangan bahwa ibu ini akan operasi gitu kan menurut dokter dari Rembang. Di situ aku mikirnya satu, kalau ini aku nggak urus BPJS-nya, yang ada aku nggak akan mungkin bisa mengoperasikan ibu gitu kan, karena biayanya tentunya banyak banget kan. Oke, singkat cerita, ibu sudah masuk RS Karyadi dengan segala macam dramanya karena pindah dari dokter ini ke dokter itu, dari Rembang dirujuknya ke dokter bedah, ternyata oleh dokter bedah dirujuk ke internis. Setelah internis ternyata ditemukan ada 3 macam penyakit, yaitu di liver beliau, terus di paru-paru, sama ada kista juga di rahim. Dan ternyata penanganannya tuh harus kista dulu yang dioperasi. Singkatnya, ibu itu udah masuk di IGD ya, IGD apa UGD ya, itu masuk di situ. Dan khodarullah ibu belum masuk kamar itu, kakak aku yang waktu itu lagi jaga karena aku lagi di kantor, kakak aku dipanggil di bagian administrasi. Kebayangkan gimana deg-degannya udah dipanggil di bagian administrasi. Ternyata BPJS itu kalau nunggak dan begitu masuk opnam atau inap, rawat inap, itu mesti bayar denda karena belum ketentuannya belum melewati dari batas waktu itu. Pokoknya intinya bayar denda lah. Nah, aku aja sebelum masuk ke RS Karyadi tadi itu, aku tuh harus mengupayakan duit yang gak sedikit untuk menebus tanggungan BPJS yang tertunggak 4 tahun. Dan ketika ibu udah mau masuk kamar perawatan, tiba-tiba aku harus lagi bayar dendanya yang kala itu 4 juta sekian. Di situ aku betul-betul sudah nggak punya duit, udah kehabisan duit karena duitnya udah habis untuk bayar si BPJS yang 4 tahun itu tadi. Di situ ya aku nungguin ibu waktu itu lagi dilakukan apa ya, rongsen kalau nggak salah di ruangan, aku lupa ya ruangannya apa. Aku tuh betul-betul udah nggak tahu mau ngapain lagi, aku cuma bisa sholawatan aja. Nah tiba-tiba aku tuh keingetan temen aku.